Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Julianawati Dewi dengan NIM 3300210223, kelas E reguler dari program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Galuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum asuransi untuk memenuhi tugas mata kuliah EKT 2. Langsung saja kita ke materi. Untuk pengertian asuransi sendiri adalah asuransi merupakan suatu perjanjian antara perusahaan asuransi yang disebut dengan penanggung atau dan pemegang polis atau tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko kerusakan, tanggung jawab kerugian, kemudian sesuatu yang diderita oleh tertanggung, di mana tertanggung ini akan menerima sejumlah premi berdasarkan polis perjanjian. Kemudian ada pula pengertian menurut M. Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak tertanggung. Kemudian ada pula tujuan dari asuransi, yaitu sebagai perlindungan finansial, keamanan keluarga, dan ketenangan pikiran. Kemudian ada fungsi asuransi, yaitu mengelola risiko, kemudian menyediakan keamanan finansial, dan memberikan ketenangan pikiran. Kemudian ada pula sumber asuransi, yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Kemudian ada KUHD, kemudian ada PP Nomor 73 Tahun 1992, ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, dan ada pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Untuk perjanjian asuransi atau dalam bahasa Belanda ini disebut dengan verzekering, berarti pertanggungan. Dalam KUHD pasal 4246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenement. Kemudian ada pula syarat perjanjian asuransi, yaitu menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat perjanjian antara lain adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemudian cakap hukum, hal tertentu, dan klausa yang halal. Ada pula subjek dari asuransi ini, yaitu pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan juga tertanggung, yang pendukung kewajiban serta haknya. Kemudian ada pula objek asuransi. Dalam pasal 268 KUHD menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek asuransi. Antara lain adalah dapat dinilai dengan uang, kemudian dapat diancam macam-macam bahaya, kemudian ada pula tidak dikecualikan oleh undang-undang. Kemudian ada asuransi kerugian. Sebetulnya ada beberapa jenis asuransi. Di sini saya akan menjelaskan satu asuransi, yaitu mengenai jenis asuransi kerugian. Untuk pengertiannya, yaitu asuransi kerugian adalah suatu jenis asuransi yang dapat melindungi nasabah dari kejadian tak terduga yang mengancam. Umumnya, asuransi kerugian digunakan untuk melindungi aset pribadi, misalnya seperti tempat usaha, proyek bangunan, gedung, properti, dan yang lainnya. Kemudian ada pula menurut Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan asuransi kerugian ini adalah perusahaan penyedia jasa yang menanggung resiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga atas peristiwa yang tidak pasti. Menurut OJK, terdapat beberapa kejadian yang akan dipertanggungan oleh asuransi kerugian ini. Adapun jenis-jenis resiko yang dapat diklaim dalam asuransi kerugian ini adalah yang pertama itu ada kerusakan
atas objek tertanggung, kemudian kerugian atas objek tertanggung, kehilangan atas keuntungan yang diharapkan, kemudian tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, dan yang terakhir adalah menjamin pemenuhan kewajiban bila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk selanjutnya ada prinsip asuransi kerugian. Adalah sebagai berikut, yaitu prinsip itikat baik, kemudian ada prinsip kepentingan, ada pula prinsip immunitas, prinsip sebab akibat, ke prinsip subrogasi, dan prinsip kontribusi. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi kerugian, yaitu asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, dan asuransi kelautan. Untuk manfaat asuransi kerugian ini antara lain memberikan rasa aman karena perlindungan atas risiko kerugian yang sudah terjamin. Kemudian mengurangi biaya modal jika harus menanggung risiko. Kemudian ada pula untuk membantu stabilitas usaha. Ada pula untuk membantu dalam melengkapi persyaratan pinjaman. Kemudian manfaat terakhir yaitu memberikan proteksi terhadap aset-aset yang masih dalam masa cicilan pembayaran. Contoh dari asuransi kerugian ini antara lain asuransi home partner, yaitu OCBC NISP. Kemudian ada asuransi MSIG. Kemudian ada pula yang ditawarkan oleh asuransi BCA. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.